Sebelum masuk ke videonya, Mimin ingetin ya bahwa ini adalah review dari manga aslinya. Jadi jika teman-teman ingin melihat versi fullnya, kalian bisa membacanya di web legal atau membeli komiknya di tempat kalian sebagai apresiasi bagi kreatornya. Selamat datang di Diman Vlog. Semoga yang menonton video ini sehat dan bahagia selalu. Untuk kali ini Mimin akan mereview manhwa yang menurut Mimin seru. Jadi manhwa yang Mimin akan bahas ini bercerita tentang seorang pria yang terkena kutukan. Kutukan tersebut didapat dari turun-temurun. Kon katanya seorang yang mempunyai tanda kutukan di tubuhnya akan mati secara perlahan. Satu-satunya cara untuk sembuh cuma dengan bercocok tanam. Bagi yang penasaran, langsung saja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai. Kita diperlihatkan di gelapnya malam di belakang gunung desa Lingsi. Terdengar seorang yang berkata, akhirnya selesai, ucapnya. Ternyata itu adalah Ye Tianming, 16 tahun, yang merupakan MC kita. Tampaknya aku juga tidak bisa lolos dari kutukan sepertimu, ayah, ucap Ye sembari menatap batu nisan ayahnya yang baru ia kuburkan. Tidak ada yang tahu kapan itu dimulai. Semua keturunan keluarga Ye terlahir dengan semacam tanda hitam aneh di dada mereka. Tanda itu akan melemahkan mereka perlahan sampai 10 tahun sampai mereka kehilangan energinya dan mati dengan kesengsaraan. Dan besok akan menjadi hari terlahir dari 10 tahun, yang artinya besok adalah terakhir Ye hidup. Terlihat Ye yang mengeluarkan pisau lalu berkata, aku tidak ingin mati dengan kesengsaraan, jadi aku akan mengakhiri ini sendiri, ucap Ye yang berniatan mengakhiri hidupnya. Sial, leluhurku setidaknya punya istri, aku bahkan belum menyentuh wanita manapun, ucap Ye yang sembari teringat wanita idamannya yang bernama Xiao Sui. Betapa aku berhak bisa memiliki wanita sebelum aku mati, ucapnya. Lalu tiba-tiba muncul kilatan putih menyambar seperti petir, duar, yang merobohkan goa dan menghantam batu nisan. Tanda itu membuat Ye terpental dan kelihatan kaget. Lalu Ye melihat batu nisan ayahnya yang hancur akibat dentuman cahaya putih itu. Ayah, ucap Ye. Lalu Ye mendengar suara seperti manusia di arah dentuman cahaya putih tadi. Lalu Ye mencoba melihatnya dengan hati-hati. Setelah asap mulai menghilang, terlihat ada seorang perempuan yang terkapar dengan sedikit luka. Ternyata kelihatan putih itu berasal dari wanita itu yang terjatuh. Lalu Ye mengintip yang kemudian menyadari bahwa wanita itu adalah kultivator. Lalu terdengar seorang yang berteriak dari atas Ye, Liu Mengqi, kamu tidak bisa kabur, ucapnya. Mendengar ada yang berteriak, wanita itu terlihat bersembunyi di balik batu nisan. Begitu juga dengan Ye. Mungkin wanita yang jatuh ini namanya Liu Mengqi ya guys ya, lanjut. Keluarlah jika kamu tidak mau dihancurkan menggunakan bubuk albisi. Jangan khawatir, aku akan pelan-pelan, ucap pria yang berteriak tadi. Mendengar tak ada jawaban dan tempat itu yang tak terdengar apa-apa, pria yang berteriak itu pun lalu pergi sambil berkata, dia tidak ada di sini, betapa cepatnya dia. Mendengar pria yang berteriak tadi sudah pergi, Liu Mengqi beranjak dari persembunyiannya. Dan tepat di dekat Liu Mengqi terlihat Ye yang bersembunyi di balik tulisan yang terlihat ketakutan berkeringat dingin. Lalu Liu Mengqi menyadari sesuatu dan menemukan Ye yang sedang bersembunyi. Liu Mengqi berkata, napas pria, ucapnya sembari melihat Ye. Ye pun melihat ke arah Liu Mengqi yang terlihat pasrah toh dirinya besok bakal mati karena kutukan. Jadi bila ia mati hari ini juga ia merasa sama saja. Tapi tanpa disangka wanita itu tiba-tiba menyatukan Ye yang selanjutnya Liu Mengqi berada di atas Ye. Liu Mengqi berkata, jangan takut adik kecil. Dia pun hanya bisa menelan ludahnya karena pandangannya terhalangi bola futsal. Biarkan aku mengajarimu sesuatu yang menarik, ucap Liu Mengqi. Tapi Liu Mengqi tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung mendorong Ye sembari berkata, bajingan, ucap Liu Mengqi. Ye pun terlihat tak berdaya sampai-sampai noda merah keluar dari hidungnya. Aduh, ucap Ye kesakitan. Terlihat Liu Mengqi yang masih menuduki badan Ye dan terlihat
Ye yang sangat menyedihkan. Lalu tiba-tiba Liu Mengki melihat Ye dan tiba-tiba memegang tangan Ye dan langsung ditempelkan ke bola futsal. Sentuh di sini, ucapnya. Lalu tiba-tiba Ye ditampar oleh Liu Mengki. Beraninya kau, ucap Liu Mengki yang menampar Ye. Terlihat noda merah yang keluar lagi dari hidung Ye. Ah, ucap Ye kesakitan. Ayah, astaga, bunuh saja aku, ucap Ye yang sudah tak tahan lagi. Karena Ye merasa heran, Liu Mengki yang berbuat dan kenapa Ye yang selalu disalahkan. Tapi tiba-tiba Liu Mengki memeluk Ye, lalu gak perlu dijelasin ya guys ya. Lalu singkat cerita, terlihat Ye tertidur. Tidak, jangan berhenti, ucap Ye yang terlihat wajahnya yang memerah. Lalu tiba-tiba Ye tersadar dan berkata, di mana aku? Ucap Ye kebingungan. Jadi itu hanya mimpi, ucap Ye. Lalu Ye melihat tanda kutukan di dadanya. Lalu Ye kaget karena tanda kutukan di dadanya tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba tandanya menghilang? Ucap Ye yang sangat kaget. Terlihat Ye yang berlari sembari berkata, waktunya sudah lewat tetapi aku masih hidup. Tanda hitamnya menghilang. Sepertinya aku selamat dan aku melakukan hal yang menarik dengan wanita di dalam mimpiku. Ucap Ye yang berpikir kejadian semalam adalah mimpi padahal itu kenyataan. Lalu langkah terhenti karena menyadari sesuatu. Ini kan sudah larut, kenapa di desa masih ramai sekali, ucap Ye. Lalu kita diperlihatkan desa yang sedang dirampok oleh bandit-bandit. Terdengar dari kerumunan desa yang berkata, tolong, jangan lari, bunuh mereka. Lalu Ye melihat desanya sudah hancur diakibatkan oleh para bandit. Sontak itu membuat Ye kaget dan ketakutan. Para bandit, ucap Ye. Lalu kita diperlihatkan para warga desa sedang dibantai oleh para bandit. Bunuh mereka, ucap para bandit itu. Lalu terlihat salah seorang keluarga yang sedang dikejar oleh bandit itu dan ada seorang yang sudah terkapar. Terlihat juga Ye yang sedang mengintip dari balik pohon yang terlihat shock dengan apa yang terjadi. Sial, mereka sudah menaklukkan desa, ucap Ye. Lalu terdengar suara perempuan yang berkata, lepaskan aku. Saat Ye melihat ke arah suara itu, Ye pun kaget karena ternyata itu wanita yang Ye sukai. Xiao Shui, ucap Ye. Lalu kita diperlihatkan Xiao Shui yang sedang disekap oleh 3 orang bandit. Bandit itu berkata, tenang gadis kecil, kami tidak akan menyakitimu jika kamu melayani kami dengan baik, ucap bandit yang menangkap Xiao Shui dan orang lainnya terlihat tertawa. Hahaha. Melihat perlakuan bandit pada wanita yang Ye sukai, sontak itu membuat Ye kesal. Sembari memegang pisaunya, ia berkata, bajingan ini. Ketika Ye mengeluarkan pisau dari sarungnya, tiba-tiba Ye berkata, tidak, aku tidak bisa. Tenang, Ye Tianming. Aku tidak dapat melakukan apapun selain dibunuh. Jika gegabah di situasi seperti ini, aku baru selamat, jadi aku harus menghargai hidupku. Aku harus lari sebelum mereka menemukanku, ucap Ye. Lalu terdengar perkataan dari bandit-bandit itu yang berkata, semua orang punya kesempatan dan aku yang pertama. Lalu temannya menjawab, aku yang kedua, ucap para bandit itu. Lihat Ye yang akan kabur sembari dalam hatinya berkata, maafkan aku Xiao Shui, ucap Ye terlihat frustasi. Lalu terlihat Xiao Shui yang dijatuhkan ke tanah oleh bandit yang sebelumnya memegang Xiao Shui. Lalu dengan tatapan mengerikan murid itu berkata, gadis kecil, kau akan menikmati ini, ucapnya. Sembari mau membuka bajunya. Tolong jangan, ucap Xiao Shui ketakutan. Lalu terlihat seseorang yang melompat ke arah pria yang mau menodai Xiao Shui. Terlihat orang tersebut membawa pisau yang bersiap menerkam bandit itu.
Kalian pasti sudah menebaknya ya guys ya. Betul, itu adalah MC kita, Ye Tianming. Lanjut. Tetapi serangan Ye dari belakang disadari oleh bandit itu dan bandit itu menahan Ye. Sial, aku meleset, ucap Ye dengan panik. Lalu bandit itu melemparkan Ye. Bajingan, ucap bandit itu. Lalu Ye berkata, Xiao Shui, tunggu apa lagi, lari, ucap Ye supaya Xiao Shui bisa kabur. Lalu tiba-tiba Xiao Shui bukannya lari malah berteriak, Ye, awas di belakangmu, ucap Xiao Shui dengan berteriak. Tiba-tiba tanpa Ye sadari, tiba-tiba perutnya sudah menjadi donat rasa strawberry. Lalu Ye pun terkapar. Lalu bandit itu bertanya ke bandit yang tadi diserang oleh Ye, Yang, bagaimana lukamu? Tak apa-apa, hanya luka kecil, jawabnya. Dan terlihat juga Xiao Shui yang berkata, Ye Tianming, ucap Xiao Shui yang kaget melihat Ye, yang kaget karena perutnya jadi donat rasa strawberry. Lalu bandit tadi memegangi Xiao Shui sembari berkata, Jalang, kemana kau akan pergi? Kau membuatku terluka, Jalang, kau akan memohon belas kasihan, ucap bandit itu sembari menaiki Xiao Shui. Lalu ternyata Ye masih sadar. Lalu ia berkata, Xiao Shui, ucap Ye terbata-bata memanggil Xiao Shui. Sial, ucap Ye sembari melihat Xiao Shui yang mau dipaksa main kuda-kudaan oleh bandit itu, dan mata Xiao Shui mulai memutup karena kehabisan darah. Terdengar juga Xiao Shui yang berkata ke Tianming, tolong aku. Lalu dalam hati Ye berkata, aku tahu ini tidak akan berhasil, ucap Ye yang terlihat matanya sudah tertutup. Lalu di dalam alam bawah sadar Ye Tianming terdengar suara, Ye Tianming, aku sudah lama menunggumu. Lalu dalam bawah sadar Ye Tianming terbangun, terlihat Ye yang melayang, yang di depannya terlihat ada pintu yang bergambar seperti kutukan di dadanya. Aku di mana aku? Jelas-jelas dia. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba pintu di depannya terbuka. Sontak itu membuat dia sangat kaget. Lalu di dunia nyata terlihat mata Ye yang tadinya sudah tertutup sekarang terbuka kembali dengan sinar merah di kelopak matanya. Lalu tiba-tiba Ye berdiri, yang tiba-tiba semua kutukannya muncul, disertai kilatan putih mengelilingi Ye Tianming. Ye Tianming terlihat kaget dengan apa yang terjadi. Lalu cerita pun bersambung. Jika kalian setuju untuk melanjutkan manhwa ini, silahkan kalian komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Mimin pamit dulu, sampai jumpa.